Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin Bapak, saya akan menyampaikan RPP pembelajaran saya di tingkat SMP, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 9 semester 1 atau semester ganjil. Materi pokok yang akan saya sampaikan adalah meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk, atau sering disingkat dengan iman kepada hari akhir. Alokasi waktu satu pertemuan di bagian pertama. Kemudian KD dari pengetahuannya, aspek pengetahuannya KD 3, menguraikan pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua menyebutkan macam-macam dari hari akhir. Yang ketiga, bukti kedatangan hari akhir yang pasti akan datang. Kemudian keempat, menjelaskan pengertian alam barzah dan kejadian setelah hari akhir. Kelima, membedakan bagaimana kiamat sugro dan kiamat kubro. Keenam, menyusun kejadian-kejadian setelah kematian yang akan dialami oleh setiap manusia. Ketujuh, mengidentifikasi tanda-tanda kiamat kecil dan besar. Kemudian KD dari aspek keterampilannya menyajikan paparan dalam tentang gambaran kejadian hari akhir disertai dengan dalil. Kemudian dari yang kedua, indikatornya menyajikan hasil kerja dalam bentuk presentasi tentang gambaran hari akhir disertai dengan dalil. Nilai karakter yang akan dimunculkan dalam karakter siswa peserta didik adalah religius, jujur, tanggung jawab, dan kerja keras. Tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini, pertama, setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 1. Menguraikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, menyebutkan macam-macam dan tanda-tanda hari akhir dengan tepat. Yang ketiga, menguraikan bukti-bukti bahwa hari akhir itu pasti akan datang dengan jelas. Yang keempat, menjelaskan pengertian alam barzah, hari kiamat, dan berbagai peristiwa yang terjadi pada hari akhir dengan tepat. Kelima, membedakan antara kiamat sugro dengan kiamat kubro dengan tepat. Keenam, menyusun kejadian-kejadian yang dialami manusia setelah hari akhir dengan benar. Ketujuh, mengidentifikasikan tanda-tanda kiamat sugro dan kubro dengan benar. Itu tujuan pembelajaran dari aspek kognitifnya, pengetahuannya. Tujuan pembelajaran dari aspek keterampilannya, yang pertama, menyajikan paparan tentang gambaran kejadian hari akhir disertai dalil dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuannya menyajikan hasil kerja dalam bentuk presentasi paparan tentang gambaran hari akhir disertai dengan dalil dengan benar. Ini dalam bentuk kaligrafi, Bapak. Kemudian materi pembelajaran yang diambil dalam pertemuan kali ini adalah: 1. Pengertian hari akhir atau pengertian hari kiamat. Kemudian macam-macam kiamat. Kemudian bukti akan datangnya hari akhir. Kemudian pengertian alam barzah, hari kiamat dan berbagai peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Yang kelima, pengertian kiamat sugro dan kubro. Keenam, kejadian-kejadian penting setelah hari akhir. Itu materi pembelajarannya. Kemudian materi pengayaannya yang diambil dari materi yang teratas itu reguler adalah contoh. Apa contoh dari kiamat sugro? Yang kedua, bagaimana contoh dari kiamat kubro? Kemudian yang ketiga, pembelajaran remedialnya masih terkait dengan pembelajaran yang reguler. 1. Pengertian hari akhir, macam-macam kiamat, bukti akan datangnya hari akhir, pengertian alam barzah, pengertian kiamat sugro dan kubro, dan kejadian penting setelah hari akhir. Model pembelajaran, metode dan pendekatan pembelajaran yang saya ambil dalam RPP kali ini adalah model pembelajarannya problem based
learning. Metodenya dengan ceramah, penugasan, tanya jawab, dan diskusi. Sedangkan pendekatannya saintifik dan saya mencantumkan tipek di dalamnya. Media dan bahan. Medianya presentasi PowerPoint, kemudian video pembelajaran atau film-film tentang kejadian bencana alam. Kemudian media yang lain yang ada kaitannya dengan tipek adalah Kahoot. Kemudian ada puzzle online terkait dengan tipek. Alat dan bahan, pensil, spidol, kertas, bahan-bahan lain, LCD, laptop, dan whiteboard. Sumber belajar dari buku Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kemudian dari Departemen Agama RI tahun 2005, kemudian juga salah satunya sumber belajarnya berasal dari YouTube. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama, pertemuan pertama ini kegiatan pendahuluan 10-15 menit. Guru membuka pembelajaran dengan salam, kemudian mengajak berdoa anak dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh khidmat. Kemudian guru memperhatikan kesiapan peserta didik dan mengkondisikan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ketiga, guru mengecek penguasaan kompetensi yang dipelajari sebelumnya, persepsi. Kemudian guru menginformasikan kompetensi dasar yang akan dicapai tentang beriman kepada hari akhir dan menunjukkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru menyampaikan garis besar cakupan materi yang akan dibahas pada hari itu, kegiatan yang akan dilakukan, yaitu konsep tentang iman kepada hari akhir. Kemudian guru menyampaikan lingkup penilaian yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu kegiatan pembukaannya, Pak. Kemudian kegiatan inti. Karena tadi mode pembelajarannya yang saya ambil adalah PBL, Problem Based Learning, maka sintak Problem Based Learning-nya yang pertama orientasi. Jadi di sini ada perkawinan antara PBL dengan scientific yang ada di model pembelajaran yang saya ambil. Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik. Kemudian peserta didik diberikan informasi tentang permasalahan yang akan diselesaikan pada pembelajaran hari ini. Kemudian peserta didik menyusun puzzle online. Nah, ketika menyusun puzzle online inilah ada perkawinan dengan saintifik, yaitu mengamati gambar terlebih dahulu. Anak-anak mengamati gambar terlebih dahulu, kemudian baru mereka menyusun puzzle-nya dalam bentuk puzzle. Kemudian peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab. Nah, di sini ada perkawinan dengan saintifiknya, PBL dengan saintifiknya, yaitu menanya pada gambar yang tadi saya share ketika anak-anak mengamati kemudian menyusunnya jadi puzzle. Di situ ada menanya, proses menanya. Kemudian sintak yang kedua dalam PBL mengorganisasikan peserta didik untuk meneliti. Guru membagi peserta didik menjadi 10 kelompok. Satu kelompok berisi 4 orang. Pembagian ini menggunakan aplikasi. Kemudian peserta didik diberikan LKPD. Kemudian guru memberikan informasi teknis bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Itu sintak kedua dari PBL-nya. Yang ketiga, sintak ketiga dari PBL-nya mengidentifikasi secara mandiri dan kelompok. Peserta didik mengidentifikasi masalah tersebut secara mandiri. Di sini ada perkawinan dengan saintifiknya, itu mencoba. Kemudian peserta didik bersama kelompoknya berdiskusi dan menyepakati hasil penyelesaian masalah yang ada dalam lembar LKPD. Kemudian di sini ada perkawinan dengan saintifiknya, adalah menalar. Yang keempat, sintak PBL-nya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Perkawinan dengan saintifiknya mempresentasikan, mengkomunikasikan.
Kemudian masing-masing kelompok terjadi saling tanya jawab terkait dengan hasil diskusi mereka. Dan Ya, yang cukup. ya, Cukup. Anda menggunakan PBL. iya Pak. Ya, coba. Langkah-langkah PBL yang tadi Anda sebutkan tadi apa saja? Langkah. Namanya sintak gitu. Pertama, Satu. orientasi, Terus dua, mengorganisasikan, tiga, mengidentifikasi, iya, empat. mengembangkan, menyajikan, Yang terakhir, menganalisis atau mengevaluasi. mengevaluasi ya. Anda bisa melihat coba sisi positif dari PBL ini untuk siswa apa? Sisi positif dari PBL dari siswa, maka mereka bisa mencari informasi terkait dengan permasalahan yang akan dibahas secara mandiri, kemudian dapat mendiskusikannya, dapat mempresentasikannya, Pak. Masalahnya apa itu? Masalahnya tentang konsep iman kepada hari akhir. Konsep iman pada hari akhir. Ide dasarnya apa? Ide dasar untuk hari akhir itu. Problemnya apa? Problemnya banyak saat ini manusia atau para peserta didik yang belum atau tidak mempersiapkan menuju hari akhirnya, Pak. Ya. Mereka malah lebih condong kemudian asik dengan dunia mereka sendiri tanpa ada persiapan dengan ibadahnya, dengan mengajinya, terutama anak zaman sekarang mengajinya itu tidak seperti yang dulu. Ya, kita mulai dari rumusan tujuan. Anda menggunakan konsep ketika membuat rumusan tujuan itu ada A, B, C, D. Iya, Pak. Coba silakan dibaca salah satu aja. Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menguraikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Kalau Anda diminta menguraikan, yang dibaca tadi loh. Iya, Pak. Yang Anda baca. Mana yang A, yang B, yang C, yang D mana? Audien itu peserta didik, Pak. Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, itu kondisinya, Pak, dapat menguraikan pengertian iman kepada hari akhir. Itu dapat menguraikan ya, bukan dapat. Terus? Kemudian dengan benar itu degree-nya, Pak. Dengan benar itu ukurannya apa? Sesuai dengan teorinya, Pak, konsepnya. Tentunya ya. Jadi kita sebagai guru ketika diminta coba tujuan itu harus memuat A, B, C, D, ya kita harus bisa menjelaskan itu. Iya, Pak. Ya, A, B, nah sekarang misalnya ada tujuan dapat membedakan ya. Nah, iya. Kalau dapat membedakan, audiennya mana? Audiennya guru apa siswa? Siswa. Nah, tapi ketika Anda membuat redaksi, jangan yang di otak kita loh, tapi yang ditulis ya. Yang ditulis siswa dapat, nah gitu dan seterusnya itu, oh iya, berarti ini sudah lengkap rumusan tujuan pembelajaran ya tentang konsep ABCD. Yang berikutnya, Anda itu menyampaikan ya tadi kalau ada pertanyaan mana yang masuk dalam TPACK-nya, TPACK itu loh. Yang termasuk dalam TPEK, saya mencantumkan di sini Kahoot, Pak. Evaluasi pembelajaran dalam bentuk Kahoot. Jadi anak-anak mengklik satu link yang dimana dalam link tersebut ada evaluasi pembelajarannya, Pak. Kemudian yang kedua puzzle tadi, Pak. Puzzle tadi di awal ketika mengamati sebuah gambar. Iya. Menggunakan Kahoot tadi itu keuntungannya apa? Keuntungannya sesuai dengan perkembangan abad 21 ini, anak-anak paham, Pak, akan teknologi, kemudian bisa mengoperasikannya, kemudian lebih efektif, Pak. Iya, lebih efisien, memudahkan bagi siswa ataupun guru ya. Nggak usah diomongkan, nggak ada. Nah itu. Ya. Anda memanfaatkan TPACK ini dalam pembelajaran, ada penilaian hotnya di mana?
Ada nggak? Penilaian hotsnya ada di LKPD, Pak. Ya, berikan contohnya satu saja. Dibaca. Silakan. Dari aspek soal pengetahuan, Banu dan Bani adalah teman yang bersahabat dari kecil. Namun di antara keduanya mempunyai perbedaan pendapat. Menurut Banu, hari kiamat itu tidak perlu disiapkan dengan ibadah. Tapi menurut Bani, kiamat itu pasti akan datang dan perlu dipersiapkan dengan ibadah dan amal soleh. Dari ilustrasi cerita di atas, maka sikap Bani adalah Kan datang dari gambaran di atas itu, maka sikap Bani adalah Pak. Itu. Iya, Pak. Ya, oke ya. Ini bagian dari upaya ya memahamkan kepada anak dengan level yang lebih tinggi ya. Iya, Pak. Kita lanjut untuk berikutnya. Anda ada Al-Qur'an di situ? Ada, Bapak. Coba silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Ali Imran nih, surah yang ketiga. Anda baca ayat yang ke 9, 8, 9, 10 ya. 8, 9, 10. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Shadaqallahul azim. Coba silakan dilihat ya. Ayat ke-8 ya. Ayat ke-8. Mana yang termasuk bacaan? Coba ini, milladungka bacaan apa itu? Dalam ilmu tajwid. Milladung itu idgham bila guna, Pak. Karena apa? Karena nun mati ketemu lam. Iya, milladungka. Ladungka ikfa. Iya. Karena apa? Karena nun mati ketemu kaf, huruf kaf. Iya. Iya. Saya lanjutkan ayat berikutnya ya. Liyaumilla roiba. Liyaumilla bacaan apa? Liyaumilla masih sama, Pak. Idgham bila guna. Idgham bila guna. Ya, bagus ya. Anda tajwidnya nyambung. Ya, enggak ada kesulitan untuk mengajar di SMP ya. Alhamdulillah, Pak. Ya. Coba silakan Anda hafalkan salah satu surat di juz 30. Surat Al-A'la hafal? Al-A'la. Sabihis. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusya'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Saudara Imam Wahyudin, yang Anda baca surah Al-A'la ya. Coba ditulis ayat 1 sampai 5 surah Al-A'la ini ya. Nanti ya. Ya, Pak. Nanti ditulis nama Anda, NIM Anda, dikirim ke nomor WA-nya Pak Tom. Ya, Pak. Dikirim ke nomor WA Pak Tom. Ya. Silakan Mas Imam bisa keluar. Ya, Pak Tomo, terima kasih atas bimbingannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.